Wahai kera, jangan kau begini. Nggak bisa. Artinya kalau kami umat Islam aturannya syarat, Yahudi aturannya syarat, tapi Kristen tak ada aturannya. Tidak ada aturan di Kristen. Apa bedanya kemudian dengan monyet? Itu loh yang jadi permasalahan. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, oh kami nggak bersunat karena kami, oh kami makan babi karena aturannya di dalam Matius 15 sudah kayak begini, Matius 12 sudah. Oh enggak, sorry. Memang tak ada perintah dan tidak ada aturan kepada Kristen ini. Mana coba perintah Tuhan kepada Kristen, ada nggak? Ya, wahai kaum Kristen. Itulah tadi yang saya bilang, berarti kan secara pemikiran Maksuma kan memang sudah mengakui kan, berarti tidak salah kan kalau Kristen melakukan itu dan makan itu, karena memang sudah diakui sendiri tadi bahwa itu dia. Justru makanya aku bilang tadi, saya malah bertanya-tanya, ini kok kaum Kristen kok kayak ini ya, kayak mohon maaf, kayak hewan, nggak ada aturannya. Kan gitu Bang. Begini kalau sunat ya, tapi maaf ya, soalnya Bang Suma pasti kan tahu, abangku Bang Suma pasti kan tahu kalau ke Toraja ya, ada laki-laki tidak disunat. Ini jadi bukan menyangkut ke soal keagamaan ini disunat sebenarnya, bukan ajaran agama yang Kristen itu tidak disunat, bukan. Cuma itu mungkin dari pengaruh sukunya kah atau apa, memang dia tidak disunat. Tapi kalau dia mengangkat bahwa itu adalah ajaran Kristen yang tidak disunat, saya juga tidak sepaham. Saya tidak sepaham itu. Kalau dia mengambil ajaran bahwa Kristen tidak disunat, ajaran Kristen itu, jadi dipahami bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan itu untuk disunat. Kalau ada yang tidak bersunat, itu saya tidak sepaham. Karena memang nyata-nyata bahwa itu kan ada di dalam Kejadian pasal 17 itu, sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Nah, sebagai umat Kristen dia akan mengakui bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, karena Abraham itu adalah bapa dari orang yang beriman atau orang yang percaya. Tapi kenapa dia tidak disunat? Makanya saya bilang kalau dia menganggap ajaran Kristen itu disunat, saya katakan maaf, saya tidak setuju. Ya, betul enggak Bang Suma? Iya, sunat itu perintah kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail. Iya betul, makanya saya bilang kalau Kristen itu mengatakan atau mengambil statement atau pemikiran narasi bahwa ajaran Kristen itu tidak disunat, saya kira pemahaman yang keliru itu. Karena dia kan mengakui bahwa Abraham ini, kita ini adalah keturunan Abraham. Atau kenapa dikatakan keturunan Abraham? Karena Abraham itu adalah bapa dari orang percaya atau orang beriman. Nah, kalau Kristen itu beriman, ya sunatlah. Ya kan? Bapamu itu Abraham. Bapamu Abraham. Jadi jangan harus disunat. Nah, tapi ya makanya karena saya disunat, bukan karena saya disunat ini ya, karena saya orang Toraja. Tidak ada orang Toraja tidak disunat kalau laki-laki, karena itu suatu kemaluan. Nah, tapi bukan juga. Itu kemaluan itu. Iya. Betul enggak Mas Umar? Iya betul. Ya, betul kan? Jadi coba tanya ada enggak yang orang Toraja Kristen tidak disunat? Betul. Nah, makanya saya bilang itu bukan ajaran Kristen itu tidak disunat, bukan, tapi mungkin itu personalnya ya, atau sukunya kah atau apakah, ya maaf saja. Tapi kalau dia mengambil bahwa itu adalah ajaran Kristen, tolong itu diperbaiki ya. Iya betul. Benar. Iya, karena ini luar biasa saudara Andreas. Karena ini kan Abraham, itu dalam Kejadian pasal 17 bahwa sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian kepada keturunan Abraham. Nah, orang Kristen itu mengakui loh bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, karena Abraham itu adalah orang yang beriman atau orang yang percaya. Jadi kalau kau beriman dan percaya, ya kau harus disunat dong. Betul tidak? Betul, karena iman itu implementasinya adalah niat, lalu diucapkan, lalu dipraktekkan. Antara niat, ucapan dan praktek itu harus seia sekata. Iya, sejalan. Nah itu baru iman. Betul. Itu baru iman. Kalau mulut dan perbuatan tidak sejalan itu bukan iman. Ya, itu berpura-pura beriman. Gitu. Itu pelanggaran itu. Iya. Makanya ada itu di Matius ya, pasal 7 kayak itu ya, bilang kita itu mengenal itu buah itu dari apa, pohon itu dari buahnya kan. Tidak mungkin buah yang pohon yang baik itu menghasilkan buah yang buruk, dan tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi mungkin kolerasinya seperti itu kan.
Jadi ada orang katakan dia menjalankan ritual agamanya, ajaran agamanya, tetapi ternyata tidak sesuai. Contohlah yang kayak sunat inilah atau apalah, itu salah satu bagian dari itu. Oke, lanjut. Iya, jadi di situ nggak dilihat oknum. Oknum ini hanya gambaran dari batang, dari pohon. Kalau batangnya rusak, maka meskipun di antara buahnya ada yang bagus, ya itu nggak peduli. Makanya kalau di dalam konsep Islam, sebaik apapun orang kafir, karena pohonnya yang rusak, maka tetap aja mereka nggak masuk ke dalam surga. Karena pohonnya yang harus ditebang dan harus dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Makanya dikatakan kalau ingin melihat suatu kebenaran, maka lihat buahnya. Ya. Nah, kalau buahnya rusak, maka yang harus ditebang pohonnya. Gitu. Jadi saya sebenarnya ini salut sama Bang Suma ini untuk memberikan edukasi terhadap Kristen. Jadi sebenarnya kehadiran Bang Suma ini untuk mengedukasi umat Kristen. Banyak yang banyak yang memang lebih banyak untuk baiknya, ya. Namanya kita manusia tidak ada yang sempurna kan, cuma tergantung dari apa yang kita diskusikan topiknya kan. Jadi kalau orang itu ya kayak saya begini, kalau saya ngotot atau emosi ke apa kan berubah suasananya kan. Jadi kebanyakan itu kita lihat diskusi-diskusi itu orang itu tendensinya naik atau bagaimana itu kan tergantung apa konsepnya, itu apa itu yang kita narasikan. Tapi kalau ketika kita berbicara tentang baik buruknya, ya contoh lah kayak saya begini aman aja, ya Bang Suman begini saya juga ndak gitu kan. Malah bagus yang baiknya, dan itu memang sesuai juga dengan keimanan saya, seperti itu yang dinarasikan. Betul. Di mana rumah Bang Sumah? Jadi nanti kalau ke Makassar ya saya bisa lewat-lewat lah. Di Sudiang rumah. Oh, Sudiang. Saya di di Bulu Rokeng itu yang kehutanan itu. Sama berarti. Iya, di kehutanan itu ada saya di situ, ada saudara-saudara. Jadi saya kalau ke Makassar saya lewat di Bulu Rokeng itu ya. Nanti ketemu Bang, kalau ke Makassar informasikan aja, nanti jumpa kita. Minum kopi, ada warkop di depan kehutanan itu situ. Jadi persatuan itu kita memang kedepankan. Perbedaan itu adalah kembali kepada pribadi, karena namanya perbedaan kan itu bukan menjadi suatu tolak ukur untuk kita mau karena kita berbeda maka di situ kita mau memusuhi atau tidak. Betul. Sejak Banyuma edukasi itu yang mualaf itu ya disyaratkan beliau sudah 1.772,5. Ya ini termasuk Pak Andreas gitu. Jangan ya. Nah, begini intinya itu bahwa kita ini namanya di dunia ya, selagi masih ada di ini dunia pasti perbedaan itu akan ada. Jadi kita harus memaknai, jangan sampai karena kita berbeda maka ada diskriminatif atau permusuhan atau lain-lain pikiran. Biasakan aja itu perbedaan ya. Jadi kayak saya ini ketemu Bang Suma, saya hormat, saya salut, bukan saya dasarkan bahwa saya ini berbeda, saya menjauhi, tidak. Semoga mungkin ya teman-teman saya juga yang masih berbeda saya, muslim atau apa, ya rangkullah kami ini yang minoritas ya. Rangkullah kami yang minoritas, kasihilah kami, berikan kami edukasi yang baik, bukan dengan kekerasan dan lain semacamnya lah. Jadi mari kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tapi Pandar benar sekali Bang. Tapi Pandar Rias ini kalau saya tadi mengamati dan narasi Bapak tadi, jangan sampai nanti seperti yang Bapak tadi ayat yang Anda angkat itu. Apa itu Bos? Bahwa pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Iya. Artinya Bang Suma di sini adalah pohon yang baik. Nanti kalau Pak Andreas ikut,
Jadi ikut nanti dong. Oke, kalau kita berbicara atau membahas kepada pohon, kan pohon itu banyak. Jadi contohnya Bang Suma ini saya sudah mengakui bahwa Bang Suma ini ibaratnya kalau pohon ya, tapi Suma ini kan manusia. Tapi kita bawa dalam analogi, seibaratkan bahwa kalau pohon ini Suma adalah pohon yang baik. Iya kan? Ya. Dan saya juga ya termasuk pohon yang baik. Tapi ya, karena pohon itu bukan tunggal ya. Tapi kemarin saya lihat waktu saya pulang ke Tator di Rantepau, Pak Andreas manjat pohon durian nggak bisa turun, gimana itu? Lanjut. Kita ini kemana-mana. Jadi kalau nanti ini ya teman-temanku yang Muslim di sini, terutama Andi Selebes atau siapa Bang Suma, kalau bisa nanti saya ajak kita jalan-jalan kita untuk piknik-piknik atau bagaimana ya, melalui saya begitu. Nah kita ini orang Toraja nih Pak Andreas. Saya orang Sangal sama orang Bang Suma ini. Ya maksudnya kita ada saya ikut dari situ kita juga. Ya artinya kita kumpul-kumpul lah begitu. Iya, boleh, itu narasi saya tadi saya sampaikan, jangan karena perbedaan kita itu saling ada sesuatu yang kurang berkenan, membuat yang tidak diinginkan atau bagaimana. Jangan itu, jangan. Tuhan ini kan satu, mengasihi kita semua. Cuma kita makhluknya ini yang banyak, dan karena kita banyak makanya ada perselisihan, ada perbedaan. Tapi kalau kita itu Gini aja deh Pak Andreas, diskusi lagi Pak Andreas, ada nggak ajaran Islam yang tidak kau sukai atau mau bertanya tentang Islam? Coba tes Banjuma. Saya ini ya mungkin sejak saya ini diskusi sama kalian masuk di Komal-Komal, terutama Bang Suma ini adalah guru paling besar di sekarang kan. Ada ndak pernah di sini saya rungkat atau bagaimana kan? Ndak ada saya keluar kata-kata yang tidak baik atau mengkoreksi atau bagaimana kan? Karena apa? Jiwa saya itu adalah independen, nasionalis. Kenapa saya katakan nasionalis independen? Karena itu kita ini satu Tuhan, cuma caranya kita itu yang berbeda, caranya kita aja yang berbeda. Kita kan satu, yang menciptakan segalanya itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kan atau Allah, ya toh. Jadi saya itu merujuk ke situ saja. Untuk bilang begini ya itu kan ya dari kita saja itu, ya. Sama kalau kita Toraja ya, pusatnya mau kita Toraja ya, ada yang dari Palopo, lewat Palopo, dari Parepare ya, lewat Nrekang sana baru sampai. Tapi tujuannya tetap Toraja. Jadi samalah kita ini, tujuan kita ini satu, hanya kepada Allah, satu Tuhan. Tetapi di dalam itu ya banyak, ada yang dari sisi kiri lah, sisi kanan lah, atau dari bawah lah. Saya kira seperti itu ya untuk menarasikan, pasti dimengerti lah maksud saya. Betul enggak Bang Suma? Betul. Oke, tapi saudara, ada yang juga mau ke Toraja, tapi dia naik pesawatnya ke Surabaya. Tapi dia percaya dia sedang ke Toraja. Oh itu sesat itu. Berarti dia itu harus nggak bisa balik lagi karena udah hancur pesawat. Oh berarti itu sudah binasa namanya itu Bang Suma. Sesat baru binasa kan. Itu dia makanya. Toraja mungkin tidak celaka. Nah, banyak jalan ke Toraja, betul. Itu maksudnya. Saudara paham mungkin situ ya? Oke ya. Tapi menarik Bang Andreas ini mengatakan bahwa antara pemahaman Bang Andreas dengan orang-orang Muslim itu bahwa satu Tuhan. Betul ya Pak Andreas ya? Iya betul. Kalau kita merujuk, artinya orang-orang yang memang punya kapasitas, punya ilmu, pasti ujung-ujungnya itu ke sana itu. Cuma karena ya tadi mengatakan bahwa seperti mau ke Toraja kan ada lewat Pinrang, ada lewat Palopo dan sebagainya kan, satu tujuan. Iya. Begitu. Iya. Nah kira-kira kalau Pak Andreas nama Tuhannya siapa? Ya itulah maksudnya, ini kan sudah perbedaan kan ya, mungkin kalau di situ kan ya kita sudah analogikan tadi kan, mungkin Anda di Palopo. Pak jawab Pak, terlalu banyak basa-basi Pak Andreas. Maksudnya begini Pak Andreas, karena Pak Andreas kan tadi kita udah sepakat nih bahwa Tuhan kita adalah satu, sama gitu kan. Ya kalau kami di Muslim kan jelas Tuhan kita itu Allah gitu loh. Ya itu juga sama kan di Kristen. Yesus sendiri bilang apa? Allah kita itu Tuhan yang Esa. Allah itu Esa.
Jadi menurut Pak Andreas itu Tuhan itu nama pribadi atau nama gelar? Itu Allah pribadi, itu Allah dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Yesus sendiri kok bilang Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Benar nggak? Bukan gelar ya? Bukan gelar ya, tapi nama pribadi ya. Bukan kalau Allah. Tapi kalau Tuhan ya itu yang gelar, tapi Allah itu yang nama. Ya, makanya dikatakan Tuhan kita itu Tuhan Allah kita itu esa. Tuhan Allah kita itu esa. Jadi yang esa di sini Allah. Seperti itu pemahaman saya. Oke? Iya. Terus tadi ada sedikit juga nih Gurunda ya, izin sebentar. Terkait dengan Bapak tadi mengatakan masalah sunat. Ya. Mila Ibrahim. Menurut Bapak itu wajib atau tidak, Pak? Bapak? Yang mana? Masalah sunat. Ini ya maksudnya pasti wajib karena ini sunat ini manfaatnya itu kan baik. Jadi kalau yang baik itu kenapa tidak wajib? Ya kan? Jadi kita pakai logika lah. Jadi makanya kita dikasih itu akal dan pikiran. Jadi kalau yang baik ya pasti kalau hasilnya yang baik ya itu kan baik. Saya curiga ini Pak Andreas jangan-jangan saya musuhnya jadi menyamar ini. Tidak. Enggak, ini loh makanya ini kan kita sepakat di sini, apalagi kan enggak mungkin saya bohong kan menjual suku saya bahwa coba tanya Toraja yang laki-laki walaupun non muslim apa disunat apa tidak yang sudah berumur ya, yang sudah berumur. Kalau tidak disunat berarti itu satu tanda kemaluan bagi orang Toraja yang laki-laki tidak disunat. Kalau ada yang mengiyakan di sini berarti itu betul. Karena kenapa saya katakan berani saya katakan di sini karena kan saya tahu ada katanya mengaku tadi dari Sang Allah, dari apakah betul tak itu? Coba tanya orang Kristen di sana yang non muslim di sana itu disunat enggak? Yang sudah masuk umur ya. Jangan tanya yang balita. Oke. Nah, dan itu juga fungsinya itu kan baik. Bersih. Berarti bertentangan dengan pengajaran Paulus ya Bang ya. Ya kalau baca di Galatia 5:2 itu Bang. Apa kata Paulus? Sesungguhnya aku Paulus berkata, sebentar dulu Bang, ada terlalu banyak ngomong dari tadi. Oke, lanjut. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, coba ditanggapi Bang itu, karena menurut Paulus, Yesus nggak berguna lagi kalau kau sunat, silakan. Soalnya saya juga begini kan, bukan mengartikan bahwa sunat itu hanya satu, artinya tertuju hanya kepada khitan ya, mungkin ada sunat yang lain ya. Tapi kalau sunat untuk khitan, saya memang katakan ya kalau itu yang dimaksud Paulus ya, kelirulah Paulus itu keliru. Oh, berarti Anda membantah Paulus. Anda tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ini maksudnya kalau sunat yang khitan ya, yang kulup itu ya. Loh. Iya, yang kulup. Betul kulup ini, Bang. Makanya saya katakan tadi kecuali ada enggak tahu lah maksudnya ke Paulus itu kan dia mengarah atau tertuju kepada sunat yang bukan kulup itu ya, itu saya tidak tahu, tapi kalau itu yang dikomentari atau dibantah oleh Paulus, saya sendiri tidak cocok dengan Paulus, tidak sepakat. Tidak sepakat karena ini kan memang baik, tujuannya baik, ya toh, dan kami memang disunat. Yang membawa Kristen itu Paulus loh Pak. Kalau itu kan nama organisasi kan, nama organisasi itu yang Kristen, ya, nama organisasi. Jadi itu nama saja itu, bukan ajarannya, bukan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu tidak semua ajaran Kristen itu dibawakan oleh Paulus, tapi kalau kata Kristen itu kan sudah dijelaskan sama saudara Bang Suma tadi bahwa itu adalah dari kata Kristus ya, atau yang diurapi. Nah, dari situ. Jadi itu nama organisasi itu, atau kalau kita di Indonesia kan sudah dibilang agama. Nah, itu. Ya, tapi kalau ajaran Kristen tidak semua dari Paulus. Tidak semua. Jadi bukan Paulus yang membawakan ajaran Kristen, bukan semuanya. Bukan. Gini Pak, kalau ajaran Yesus iya,
Hukum Taurat itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Tapi kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun, Pak. Berarti tanpa terkecuali. Tidak setuju lagi dengan kata-kata si Paulus ini. Itulah saya katakan, itu kan perspektifnya Paulus. Apa maksudnya? Ya itu kan saya tidak tahu apa maksudnya Paulus mengatakan itu, ya kan? Apa maksud dia? Tetapi ketika kita cross check dalam kehidupan sehari-hari, ya ternyata ya memang ya saya katakan ya saya sendiri begini ya. Ada yang tidak kecocokan dengan statement Paulus. Contoh kayak begitu kan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapi. Tapi ketika Paulus mengatakan yang sudah dibaca tadi itu kan, ya berarti kan sudah berbeda lagi kan? Sedikit lagi Pak Andreas ini bisa lurus ini. Nah, oke, Anda sudah banyak menolak perkataan Paulus. Mohon maaf ini suara ya habis konser. Kita ke ajaran Yesus. Yesus di Bible tidak pernah mengkonfirmasi Kristen, Pak. Yesus itu berkata, aku diutus saja kepada domba yang hilang dari umat Israel, itu Bani Israel. Nah, kenapa Bapak malah menuhankan Yesus? Begini ya, bahwa Yesus, ya poinnya tadi ya, bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Kristen kan? Benar. Begitu. Kata Kristen ini kan maksudnya itu nama kan, nama. Jadi Kristen itu belum ada. Itu kan kata Kristen itu muncul setelah Yesus sudah tidak ada di dunia. Kristen ya kan? Itu artinya apa? Menurut Bapak, Kristen itu apa? Nah, ya Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Pengikut ya. Kristus kan? Ya, pengikut Kristus. Atau yang diurapi. Ya. Anda mengatakan pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus. Ya, atau Yesus Kristus. Sementara Yesus itu atau Kristus atau yang diurapi tidak pernah mengenal Kristen. Berarti ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yesus tidak pernah mengakui Kristen. Yesus tidak pernah menyatakan diri dia juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di dalam Bible Perjanjian Baru, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi tak satu pun tak satu pun Kristen itu tidak ada sangkut pautnya Kristen ini dengan Yesus. Karena ajaran Kristen ini kan yang dibawa Paulus setelah Yesus terangkat. Tapi Anda pun menolak, ya ketika Yesus sudah terangkat kan. Tetapi Anda pun menolak perkataan Paulus, pengajaran Paulus. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, Anda ini sebenarnya gimana, Bang? Nah, itulah saya katakan. Ini kan Paulus ini adalah manusia, ya kan? Manusia juga itu Paulus. Cuma jabatannya sebagai rasul setelah dia dipilih kan. Tetapi di dalam diri Paulus itu juga namanya kan manusia. Tidak mungkin dia adalah manusia yang sempurna. Jadi statement atau pemikiran apa yang dianukan Paulus itu ya belum tentu kebenaran semua. Karena ada sifat kemanusiaannya. Namanya kita manusia itu pasti terbatas. Gitu loh. Yesus juga ada manusianya, Bang. Gimana sih? Nah, kalau Anda berbeda, izin sedikit, Bang. Anda menolak ajaran Paulus. Bukan saya menolak semua. Yesus tidak mengenal. Berarti Anda pilih-pilih ya? Ya maksudnya yang sesuai selera Anda gitu. Ya maksudnya yang cocok. Maksudnya yang cocok, yang tidak ya tidak. Jadi jangan kita mau memukul rata kan? Gitu. Wow. Ya, jadi yang cocok. Sementara Yesus sendiri tidak mengenal ajaran kekristenan. Anda di mana ini? Posisi Anda di mana? Ke Yesus Anda tertolak. Kalau mau jadi Kristen sejati, Bang, ikut si Paulus. Tapi Anda juga menolak perkataan-perkataan Paulus. Nah, Anda di mana posisinya nih? Yesus ingat, Bang, Yesus tidak pernah memperuntukkan dirinya untuk di luar Bani Israel. Di dalam Bible tertulis di Ibrani 1:3 ya kalau nggak salah. Bukan. Di Kisah Para Rasul ya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Benar kata Yesus di Markus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ini benar perkataan data-data ini. Nah,
Jadi secara Kristen Anda tidak dikenali oleh Yesus. Kenapa Anda tuhankan? Ya. Tidak begini ya. Kemudian secara pengajaran kekristenan oleh si Paulus, Anda tolak surat-suratnya. Anda berdiri di mana, Bang? Begini ya. Oke, bisa saya tanggapi. Bunda terhormat mengatakan tadi Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis itu bahwa Yesus menolak Kristen. Tidak ada itu. Jadi kan saya ini mengkonfirmasi ya, atau menyampaikan yang memang betul-betul tertulis. Kalau ada, Bang, kalau ada konfirmasi Yesus tentang Kristen di mana? Ya makanya saya bilang, Ibu kan menarasikan tadi atau menyampaikan bahwa Yesus itu menolak Kristen. Itu tidak ada tertulis. Tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal sama aja menolak kan, tidak mengenal berarti. Anda mengaku pengikut Kristus. Iya, tapi tidak ada tertulis yang bahwa Anda Yesus itu menolak. Tidak ada itu. Ya sama aja tidak ada tertulis Yesus itu mengenal Kristen. Kalau Anda memilih itu. Betul, di dalam betul. Jadi itu hanya Gurunda mau masuk Gurunda. Di dalam Bible, Bang, tidak tertulis Yesus itu Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Itu kan kata Tuhan ini ya, saya kira ya banyak ya itulah ilmu kan, banyak arti ya. Jadi kita nggak bisa begitu, Bang. Nggak bisa begitu, Bang. Sesuatu yang Anda imani, Bang. Ya. Sesuatu yang Anda imani tanpa landasannya, tanpa data dalil, itu namanya omong kosong. Nah, Anda imani Yesus Tuhan. Itu kan sebagai Tuhan dia, Bang, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Sebagai di data pun tidak ada Yesus itu Tuhan, tapi dia adalah Tuan atau Rabi atau junjungan atau guru, apalah. Ya. Dia tidak ada tertulis dia Tuhan, tapi Anda tuhankan. Iya, makanya saya sudah bahas tadi itu awal-awal tadi sebelum kita masuk, sebelum juga saudara Bang Suma yang alasan Anda menuhankan Yesus apa, ayo? Ya itu saya sudah alasannya tadi. Alasan saya tadi katakan. Kami nggak nyimak tadi, Bang. Gurunda juga saya sudah sampaikan tadi kan. Gurunda mau masuk, mudah-mudahan Anda masih bisa tertolong. Alasan Anda menuhankan Yesus apa, Bang? Itu kan saya katakan, Tuhan ini gelar ya, gelar. Jadi Tuhan kita menuhankan sesuatu itu maksudnya karena kita mengikuti atau tunduk takluk dikendalikan oleh oleh sesuatu itu. Jadi contoh. Saya tanya, Bang, pertanyaan saya simple. Anda menuhankan Yesus itu kenapa? Karena apa? Ya karena saya mengikuti. Ya kan, saya mengikuti. Saya tunduk dan patuh kepada pengajarannya. Berarti saya itu menuhankan. Nah, gitu. Apakah kau percaya, Bang? Kalau apakah kau bisa menyamakan? Apakah sama antara Rasul dengan Tuhan? Ya ini kan saya sudah bedakan di sini. Tuhan itu kita itu tergantung merujuk kepada sosok apa. Tuhan itu saya hanya tanya, Bang. Apakah menurutmu seorang Rasul sama dengan Tuhan? Menurutmu nih aku tes kecerdasanmu, Bang. Mohon maaf. Apakah menurutmu Tuhan itu sama dengan Rasul? Ya Bunda, ini merujuk Tuhan itu kepada siapa dulu? Kalau kepada Sang Pencipta ya tidak sama lah. Kalau kita merujuk kata Tuhan itu kita merujuk Rasul dengan Tuhan, Bang. Rasul dengan Tuhan. Betul. Apakah itu sama? Ya kalau disamakan, kalau kita merujuk kepada Sang Pencipta ya tidak sama lah. Masa sama? Dia manusia kok. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada yang saya sudah bilang tadi, ketika saya ikut dia, ketika apa yang diperintahkan saya ikuti atau saya tunduk takluk dengan apa yang itu, ya berarti itulah Tuhan. Saya mentuhankan dia. Saya yang mentuhankan. Coba simpel, persempit. Menurut Anda, Paulus kan Rasul, ya kan? Ya. Nah, ke-12 murid itu pun Rasul. Ya. Sementara Yesus Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah menurut Anda seorang Rasul bisa juga dituhankan? Kalau dibilang bisa dituhankan, kalau hanya dituhankan saja ya bisa. Kalau hanya dituhankan, tapi kalau kita merujuk bahwa dia itu Tuhan ini adalah dia itu Maha Pencipta atau ya tidaklah. Tapi kalau hanya menuhankan, saya kira bisa. Karena contoh kayak saya begini, kalau kami di Toraja, untung ada orang Toraja di sini kan, ada juga istilahnya itu puang. Kalau di Makassar mungkin Andi atau Daeng. Artinya kalau Rasul itu, misalnya gini, Bang, Paulus Rasul, kenapa tidak dituhankan nih Paulus yang Rasul ini?
Ya tergantung siapa yang menuhankan dia, ya kan? Saya Kalau tanya saya saya tanya Anda. Mm-mm. Kenapa tidak menuhankan? Kalau Anda bisa menyamakan Tuhan dengan Rasul, kenapa Paulus tidak dituhankan? Tidak bisa disamakan, maksudnya tidak bisa disamakan. Kita buktikan ya, kita buktikan. Anda sudah tahu. Oke, Anda sudah sadar bahwa Tuhan tidak sama dengan Rasul, oke? Ya, artinya kalau kita merujuk kepada Sang Pencipta, jelas beda. Kalau Yesus? Kalau Yesus? Saya kan sudah katakan tadi, apapun kita bisa tuhankan, apapun. Yesus bisa dirasulkan, bisa Yesus disebut Rasul. Ya, kalau itu ya ada nggak tertulis Yesus itu Rasul, Yesus itu Nabi. Kalau makanya Nabi aku bilang, Paulus ini seorang Rasul. Tidak Anda tuhankan karena dia Rasul. Jadi saya tanya, apakah menurut Anda seorang Rasul itu beda dengan Tuhan? Jawab aja Bang, sama apa beda gitu? Ya Tuhan siapa dulu? Kalau Tuhan Sang Pencipta enggak? Itu maksudnya? Ya beda. Kalau Yesus? Yesus. Ya beda juga. Namanya Yesus dengan Tuhan Sang Pencipta. Coba baca Ibrani 31. Baca aja. Yesus di sini Rasul. Nah, berarti dia Rasul. Iya kan? Rasul. Loh, kalau Rasul kenapa dituhankan? Nah itu tadi kan Bunda ini tidak menyimak ya. Kata menuhankan itu adalah sesuatu yang kita ikuti. Kita definisikan dulu apa itu Rasul. Apa itu Rasul? Kalau kami itu Rasul itu kan artinya itu adalah pemberita, ya, pemberita Injil, ya, itu Rasul, penyampai, pemberi, pembawa kabar keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, itu Rasul. Jadi gitu. Aduh. Jadi menurut kamu Rasul ini bisa kau tuhankan juga ya? Ya tergantung saya. Kalau saya memenuhankan dia ya bisa. Tetapi kalau saya mau mensamakan bahwa dia adalah Tuhan Sang Pencipta, tidak. Si Paulus pun Rasul, penyampai berita kan, ajarannya kan ada. Terus kenapa nggak ada yang tuhankan? Kenapa nggak ada yang menuhankan? Cuma kita kan surat-suratnya itu 13 loh. Kenapa nggak Anda tuhankan? Dia pun Rasul. Ya secara bahasa, seandainya dia ada, baru saya ikut dengan apa yang dia sampaikan kepada saya, apa yang dia perintahkan kepada saya, baru saya memang patuh mutlak tunduk kepada apa. Yesus, Bang, Yesus yang Rasul di dalam Bible Ibrani 3, pandanglah kepada Rasul dan Imam yang kita akui yaitu Yesus. Dia Rasul dalam Biblemu. Pertanyaan saya, kenapa Rasul ini kau tuhankan Bang? Kau tuhankan Yesus kan? Betul. Nah, dari mana ini seorang Rasul dituhankan Bang? Saya kan sudah bilang tadi. Aduh, enggak ini ya, bolak-balik saya ini ya. Kenapa itu? Berarti Rasul kita itu kau samakan dengan Tuhan ya Bang ya? Ya, tidak saya samakan dengan merujuk kepada Sang Pencipta. Tidak, bukan, tidak sama. Siapa di sini pencipta? Bukan ya, Yesus. Allah. Oke. Kan yang pencipta. Tapi kenapa? Oke, definisi Tuhan apa dulu? Kok Tuhan kan Yesus, padahal dia Rasul. Definisi Tuhan apa? Ya, kalau Tuhan itu kan maksudnya sang ini ya, yang kita ikuti, kita takluk, kita tunduk. Ya, kan? Definisi Tuhan apa Bang? Kita buka KBBI ya. Oke, coba bacakan. Oke. Adalah tempat yang kita ibadahi, tempat kita berbakti, tempat kita memuja. Lanjut. Itu ya. Jadi kau ibadahi Yesus, Bapak gimana? Oke. Itu kan sudah jelas toh definisi Tuhan kepada kita berbakti, kita memuja kan? Ya, itu sudah beribadah kepada Tuhan. Iya, beribadah kepada penyembahan. Iya, sementara dia di Biblemu Rasul. Iya, tapi kan ada di sini itu kepadanya kita berbakti, toh kepadanya kita berbakti, ya kan? Jadi saya ini kan berbakti. Masuk Guru. Rasul Bang, Rasul. Definisi Rasul. Coba baca Wahyu 1:1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus menerima wahyu, berarti dia Rasul, bukan Tuhan Bang. Data di Bible tidak ada yang menunjang Yesus itu Tuhan. Tuhan, Krios. Oke.
Bunda, saya sudah katakan tadi, kalau Bunda itu pikirannya atau hatinya tertuju bahwa Tuhan ini ditujukan kepada Sang Pencipta, memang kita tidak akan ketemu. Saya juga sudah mengakui bahwa itu bukan. Terus kenapa Yesus kau Tuhan kan bang? Tuhan apa? Enggak, Bapak Tuhan Pencipta. Yesus Tuhan apa? Ya itu kan tadi saya sudah bilang, Bunda sendiri sudah membaca di situ. Apa itu menuhankan? Nah, itu kepadanya kita berbakti kan? Atau apa tadi? Salah satunya berbakti kan? Tuhan itu yang kita ibadahi bang. Ya, kita beribadah kan? kepada Tuhan. Ya. Sementara yang kau Tuhan kan Yesus. Padahal Bapak ada. Bapak ini Tuhan apa? Ya, hanya Tuhan mencipta. Sang Pencipta, penguasa. Penciptanya aja. Kau tidak beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Saya juga beribadah juga kepada Dia. Berarti dua Tuhanmu. Oh, enggak masalah. Tuhan Sang Pencipta sama Tuhan Yesus. Terus apa Tuhan berapa Tuhanmu? Ya enggak masalah. Cuma enggak masalah kalau saya mau berapa Tuhan. Ya enggak masalah memang bang. Ya enggak masalah. Cuma kita itu dogma. Harus kita itu tahu di sini bahwa kita itu bertuhan kepada Tuhan yang benar, kan ada itu namanya Tuhan yang benar. Nah, kalau Yesus ini kan kita Tuhan kan berarti ya Dia juga kan benar karena Dia bagian dari Tuhan sang Pencipta, firman. Bagian, bagaimana caranya bagian bang? Ya maksudnya kan Dia dari sana, ya toh? Semua ini yang berasal, semua kita berasal dari Tuhan. Semua kita berasal dari Allah. Dari Allah di Bibelmu kan? Nah, gimana itu? Kalau kau menganggap, apa kata Yesus di Yohanes 17:14 ya, Yohanes 17:14, firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan murid-muridnya. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, Yohanes 17:14, dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gimana kau menganggap Yesus itu adalah bagian dari Tuhan? Berarti murid-muridnya juga bagian dari Tuhan. No, ini loh. Kenapa itu saya katakan bagian? Artinya kan Yesus ini firman dari Allah yang menjadi Yesus. Bukankah itu semua bagian? itu yang terjadi, Bang. Coba baca di Mazmur, Bang. Dia menciptakan dengan berfirman. Semua terjadi karena kehendaknya. Di Mazmur. Iya, jadi ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Hasil dari perkataannya ini, keinginannya ini, kehendaknya ini, kalimat perintahnya ini jadi terang. Nggak ada yang menuhankan terang itu. Sama halnya Yesus. Yesus itu hasil dari firman Tuhan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada tertulis firman itu Yesus, Bang. Halo. Tidak ada narasi di Bibelmu firman itu Yesus, nggak ada. Kalau firman itu telah menjadi manusia, ada, berproses telah menjadi. Ya, nggak ada dalil Yesus itu firman, nggak ada. Loh, firman yang menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia kan sama sudah itu. Iya, tapi firman itu kan perkataan. Firman itu perkataan. Sementara firman Yesus ini yang kau anggap firman ini menerima firman. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Yesus firman, boleh di situ ditulis Yesus-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Yang ngomong nih Yesus nih. Si firman yang ngomong. Apakah masuk akal si firman menerima firman? Loh. Firman itu diterima Yesus dari Allah, dari Bapaknya kan? Betul. Nah, ya kan? Ya. Jadi firman diterima Yesus dari Tuhan, dari Allah. Ya, Wahyu 1 nomor 1 dia dikaruniai wahyu atau firman Tuhan. Nah, kenapa kau menganggap Yesus ini bagian dari Tuhan? Itu kan saya sudah bilang tadi. Ada ilahinya lah sehingga kau Tuhan kan. Ya, itu kan saya sudah bilang tadi. Itu kan Yesus itu dari mana? Dari mana sumbernya Yesus itu? Asalnya. Saudara, Gurunda kan belum ini, mungkin belum nyimak, belum atau sibuk ya teman-teman, sabar ya. Kalau Gurunda itu buka mic, berarti dia mau masuk. Oke, saudara ya, Bang Andreas. Firman itu perkataan. Maksud kamu, Yesus ini firman atau hasil dari firman? Coba diulang lagi. Gini, saya ini berfirman, mohon maaf ya, saya contoh aja sederhananya, logikanya. Saya ngomong, berkata-kata, firman itu kan perkataan.
tolong buatkan aku secangkir teh. Aku nih ngomong sama pelayan kan, sebuah warung nih. Tolong buatkan aku secangkir teh. Ini keinginan saya, kehendak saya ingin secangkir teh. 5 menit kemudian, firman saya telah menjadi secangkir teh. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Perkataan saya sudah berwujud menjadi secangkir teh. Sama Yesus ini. Tidak seperti itu, Bunda. Jauh sekali Bang. analoginya jauh. Saya kan berfirman, ada loginya gini, logikanya gini. Saya berfirman, ngomong. Dengar dulu sebentar Bang, baru tidak masuk. Saya ngomong, ya baru saya masuk ke data. Saya ngomong nih, pelayan, tolong ya buatkan saya secangkir teh. Ini saya berkata-kata di berfirman, memerintahkan. Kalimat yang saya keluarkan ini kalimat perintah kepada pelayan. 5 menit kemudian ada teh di depan saya. Teh ini adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari perintah saya. Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tidak. Itu adalah hasil dari perkataan saya. Kita buktikan. Jangan apa-apa, kita buktikan. Kita masuk ke data. Ketika Gabriel menemui Maria, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Gabriel beri salam kan? Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Menyampaikan. Apa yang ingin disampaikan Gabriel nih? Firman Tuhan. Menyampaikan. Kan dia mengaku utusan. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Menyampaikan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau beri dia nama Yesus. Ini yang disampaikan Gabriel. Ini adalah firman Tuhan. Dikutip ulang oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Ya, ini firman ini yang dibawa Gabriel ini. Ya enggak, sebentar. Yang dibawa Gabriel ini saudara adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Gabriel mengaku utusan kan, aku ini utusan Tuhan kepadamu Maria. Menyampaikan, yang disampaikan ini apa? Titah atau kalimat perintah atau firman dari Tuhan disampaikan kepada Gabriel, Maria. Kaget Maria kan? Maria kaget kan? Loh, aku tidak bersuami, bagaimana mungkin bisa hamil? Bla bla dan selanjutnya. Maria, Elizabeth sanakmu itu pun usia kehamilannya sudah 6 bulan, yang disebut mandul. Mandul ini si Elizabeth, istrinya Zakaria, menghamilkan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya atau Yahya. Nah, apa kata Gabriel lagi? Sanakmu ini Elizabeth usia kehamilannya 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan heran Maria, bagaimana aku bisa hamil? Nggak ada pernah disentuh laki-laki. Mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu data-data di Bibelmu. Jadi saya ingin berkata bahwa jangan karena Yesus ini hasil dari firman, kau menganggap dia ada keilahiannya. Ya. Semua tercipta atas firman Tuhan. Tuhan ini yang berkalam, kalamullah. Kalam Tuhan ini, kalimat perintah dari Tuhan keluar, dibawa oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Maria menerima firman perkataan dari Tuhan ini, firman Tuhan ini. Kemudian terjadilah Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya tadi itu, minta secangkir teh, perkataan saya, kalimat perintah yang saya sampaikan kepada pelayan, sudah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Itu hasil dari perkataan saya. Gitu kira-kira Bang, simpelnya Bang. Silakan. Tidak, kalau analogi itu ya, berbeda itu kalau saya menanggapi analoginya Ibu itu, bahwa ketika saya memerintahkan atau menyuruh orang kan untuk membikinkan saya sebuah secangkir teh, 5 menit kemudian teh itu sudah ada kan, berarti firman perkataan saya ini tadi menjadi teh itu kan, itu enggak masuk itu kan. Ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, dia menciptakan sambil berfirman. Mazmur Bang, Mazmur 33 nomor berapa ya? Allah menciptakan dengan berfirman. Baca tuh Mazmur. Iya betul. Ini kan segala sesuatu diciptakan atas kehendaknya. Ini loh ya, bedakan ya. Bunda tadi kan hanya memerintah atau menyuruh, tapi bukan
Jadi ada yang melakukan perintah ibu itu, bukan berarti perintah ibu itu yang langsung menjadi teh, ya. Tapi hanya ibu itu menyuruh. Kan Maria hamil. Maria kan hamil itu, berproses kan 9 bulan. Apakah ketika Gabriel menyampaikan itu langsung brojol Yesus atau jatuh dari langit? Kan berproses. Maksudnya saya luruskan dulu kan. Maksudnya saya luruskan pemahaman ibu tadi kan bahwa T itu yang menjadi perkataan saya itu yang menjadi T. Tidak. Perkataan saya yang menjadi itu yang saya kehendak, Bang. Kehendak saya, Bang. Kalimat perintah dari saya, Bang, yang menjadi secangkir teh. Beda. Itu kan ibu hanya memerintahkan untuk sederhananya. Ya, ibu kan menyuruh dibikinkan teh. Ketika teh datang itu, bukan berarti firman perkataan ibu ini yang jadi teh. Tidak, itu kan ibu hanya hasil, Bang, hasil, Bang, wujud dari perintah saya, wujud dari kalimat perintah yang saya sampaikan. Wujudnya itu secangkir teh wujud. Makanya Yohanes 1:14, Bang. Yohanes 1:14. Firman itu, Bang, ingat kata-katanya ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya, dengar dulu, Bang, Abang dengar dulu supaya enggak tertimpa-timpa. Perkataan saya itu, kalimat yang saya sampaikan itu telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Itu hasil kalimat perintah saya. Beda. Ya iya terserah kau, Bang. Yang penting analoginya gitu, simpelnya supaya kau jangan menuhankan. Karena data di Bible tidak ada tertulis Yesus itu firman. Nggak ada. Begini ya. Ibu itu kan bukan perkataan ibu yang menjadi teh, tetapi ibu itu hanya menyuruh hanya menyuruh membikinkan teh. Jadi berbeda itu kalau perkataan ibu itu yang langsung jadi teh, bukan begitu. Jadi ibu ini hanya menyuruh dibikin. Bang, tapi di sini, Bang, sedikit lagi ya, Bang. Saya ini ngomong nih sama pelayan nih. Pelayan menyampaikan ke dapur umum, chefnya ya kan, disampaikan, diraciklah. Gabriel ini membawa firman dari pelayan, misalnya nih pelayan ini adalah Gabriel, contoh ya, mohon maaf ya, Gabriel ini pelayan, saya ini taruhlah saya ini berfirman, mohon maaf sekali, contoh simpel aja, saya ngomong kepada pelayan ini adalah Gabriel. Saya misalnya saya ingin berfirman kepada Gabriel, atau Tuhan berfirman kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan kepada Maria. Saya berfirman menyampaikan kalimat perintah kepada pelayan. Pelayan menyampaikan kepada pelayan menyampaikan kepada bagian chefnya di dapur ya. Chefnya di dapur ini meracik ini secangkir teh. 5 menit kemudian muncul teh. Nah, Gabriel setelah membawa perintah dari Tuhan, Gabriel nih menyampaikan kepada Maria. Maria ini taruhlah yang meracik teh di dapur ini. Ya, Maria ini taruhlah yang meracik teh. Ketika Gabriel, taruhlah pelayan ini adalah Gabriel menyampaikan kepada Maria, diraciklah teh itu, diraciklah Yesus ini dalam kandungannya kan berproses. Kemudian 9 bulan lahirlah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Itu prosesnya, Bang. Analogi sederhananya. Kalau kita tanpa mengikuti doktrin dogma atau Yesus itu harus Tuhan. Saya paham maksud ibu, saya paham. Tapi cuma analogi itu kita bangun itu ada bahan ya. Jadi ibu di sini itu memerintahkan saja, tapi bukan kalimat ibu itu yang langsung menjadi teh. Jadi bedakan itu ya. Nah, tetapi ibu ini hanya menyuruh membikinkan sesuatu teh. Teh itu kan sudah ada, tinggal bahannya kan itu Gabriel sudah ada. Membawa, Bang. Kan Gabriel mengaku, aku ini utusan Tuhan. Apakah firman Tuhan yang langsung jadi Yesus? Enggak. Gabriel membawa firman Tuhan menyampaikan kepada Maria. Pelayan membawa perkataan saya menyampaikan kepada bagian dapur. Kasih saya menjelaskan itu biar kita, soalnya sudah larut malam juga ini, biar cepat selesai. Jadi perintah yang disampaikan Allah tadi kepada Gabriel itu kan menyampaikan datang menyampaikan berita itu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung kan.
Betul tidak? Engkau akan mengandung. Iya. Ya toh? Anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Ya kan? Kan belum ada Yesus toh? Belum ada Yesus pada waktu itu. Iya, Belum kan ada. Baru perkataan yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Belum ada Yesus. Iya, ini kan baru Setelah Maria mengatakan, baiklah, dia terima perkataan malaikat itu, terjadilah proses kehamilan. Itu Bang. Iya. Lahirlah Yesus. Oke, saya sampaikan ya. Ya, tapi Yesus ini dari mana? Dari Roh Kudus, ya. Jadi yang menjadi Dari mana? Yesus Dari Roh Kudus, Bang. Tidak ada data di Bibelmu Yesus dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bukan Roh Kudus yang jadi masuk di kandungan Maria. Bukan. Coba apa Ibu kan ada enggak kitab di situ? Coba ada kitab enggak di situ? Kalau bicara Roh Kudus lagi, Bang, Elizabeth itu sejak hamil dia kepenuhan Roh Kudus. Elizabeth. Kalau Coba baca di enggak begini, artinya ini data ya. Ibu kan tadi mengatakan Yesus itu tidak ada di situ dari Roh Kudus. Coba baca Matius ya. Kita buka ya. Matius pas. Ada enggak kitab di situ ya? Matius pasal Matius. Ya ini kan maksudnya Yesus itu kan Ibu tadi bilang itu bukan dari Roh Kudus. Ini Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya kan? Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, betul kan? Coba baca itu Lukas 1:41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth. Enggak, ini loh, jangan lari. Ini kita bicara soal kelahiran. Ini kita runut dulu kelahiran Yesus ya. Cerita tentang kelahiran Yesus kita baca di Lukas itu lengkap. Nah, kita baca di sini ya. Yesus. Ini kan Yesus. Jangan ke Elizabeth. Ini kan Yesus dulu kita selesaikan. Lah, Yesus kan Gabriel bilang, Maria, anakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ini berkata kepada Maria, kau hasil sperma. Sebentar. Kata Gabriel kepada Maria, kau jangan kaget. Anakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ini berkata, kau jangan heran kalau kau tidak ada sel sperma kau bisa hamil. Kan Maria heran, saya tidak disentuh laki-laki kok bisa hamil. Gabriel bilang, sanakmu itu lagi mandul bisa hamil dia. Sanak pamilimu itu kan dia sanak pamili dengan Elizabeth. Sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul. Malaikat mengatakan di situ mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Sarah sudah mati haid. Jadi 3 perempuan-perempuan istimewa di Bible ini bisa hamil karena bagi Allah itu mudah. Ketika Sarah dikatakan malaikat, Sarah tahun depan aku datang dan engkau akan hamil. Tersenyum kecil Sarah. Ditegur oleh malaikat, Sarah, kenapa kau tersenyum? Bagaimana mungkin malaikat aku hamil? Aku mempunyai seorang anak. Suamiku sudah lanjut usia. Aku sudah mati haid. Kata Sarah. Ya, istri Abraham sebelum menghamilkan Ishak. Suamiku lanjut usia. Saya sudah mati haid. Ditegur oleh malaikat. Sarah, bagi Allah itu mudah. Itu mudah bagi Allah. Betul tahun depan hamil dan melahirkan Ishak. Kemudian Elizabeth mandul bisa hamil. Ditampilkan di situ disampaikan oleh malaikat. Jangan heran kau Maria, Elizabeth pun hamil padahal dia mandul. Kau tanpa sel sperma bisa hamil sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus turun atasmu dan bla bla tu Allah yang Maha Tinggi, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kita buka ya. Nih, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Allah menyuruh malaikat Gabriel
menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau, Yesus belum ada. Ya, malaikat sudah menyebut Tuhan. Karena apa kata Yesus di dalam Matius? "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jadi Bapa atau Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus ya. Nah, kita lanjut kembali ke sini ya. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itulah bertanya dalam hati, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat kepada, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. "Sesungguhnya engkau akan mengandung." Ini firman yang disampaikan ini. Karena dia mengaku tadi utusan. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Orang. "Dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Yang maha tinggi itu Allah. "Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan." Tuhan Allah. Yesus belum ada. Dan disebut Tuhan. "Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya." "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan dengan Allah itu satu identitas, satu deity ya. Satu hakikat, enggak terpisah. Beda kalau kita sudah masuk pembelajaran penerjemah dengan si Paulus. Tuhan yang ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi," kuasa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, "yang akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ditambah lagi oleh malaikat, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Malaikat berkata, "Maria, kau tidak ada suami, tapi Elisabeth itu yang mandul bisa hamil. Kau tanpa sel sperma tentu bisa hamil juga, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bla bla seterusnya. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya yang saya sampaikan kepada pelayan, diteruskan kepada bagian dapur. Jadilah secangkir teh itu hasil dari kalimat perintah saya. Hasil firman saya itu jadi secangkir teh. Diproses di dapur, diproses di kandungan Maria. Lahirlah Yesus. Yohanes 1:14, Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia, berproses. Tidak ada data di Bible Yesus itu firman, gak ada. Tapi firman itu telah menjadi manusia. Gitu bang simpelnya. Jadi kita sampaikan, kau terima ya. Alhamdulillah, kau tolak nggak masalah ya. Ketika kita sudah sampaikan. Oke. Yang lain silakan. Coba gantian ya. Gantian, ada lagi yang naik kah atau bagaimana? Bentar saya izin iklan dulu ya. Soalnya kalau ibu ini tadi yang tidak masuk bagi saya itu analoginya kan, karena dia menyuruh itu membuat. Jadi bukan perkataan ibu itu yang langsung menjadi teh. Ya, tapi teh itu sudah ada bahannya, cuma ibu ini menyuruh membikinkan teh. Nah, kalau Yesus ini memang langsung perkataan, langsung firman itu yang menjadi. Nah, gitu ya. Emang tidak, sebentar, emang Gabriel itu apa kata Gabriel? Gabriel kan mengatakan dia diutus. "Aku ini utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Saya mengutus pelayan ini, dia sampaikan apa yang saya amanahkan kepada pelayan ini, dia sampaikan kepada bagian dapur." Iya betul, tapi maksud di sini masa ibu tidak tanggapi pernyataan saya bahwa ibu ini teh ini yang jadi teh ini kan bukan langsung perkataan ibu yang jadi teh, hasil bang, hasil dari kalimat perintah saya, betul, hasil. Iya hasil ya, hasil. Yesus pun hasil bang. Yesus pun hasil. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah hasil, tetapi memang firman itu telah menjadi manusia, ya. Iya, itu yang menjadi manusia, telah menjadi manusia.
Sulit kali dinangkap ya. Jadi sulit kali saudara kita nangkap. Memang iya, karena kita di berbeda kepalamu ini. bang, di kepalamu itu doktrin. Berbeda. Bukan dogma, tetapi ini kan pengetahuan saya. Jadi kita rubah sedikit polanya ya. Oh, silakan bang kita. Pak Andreas, Lanjut gantian ya, lanjut. begini, Ya, saya Pak Andreas, mungkin barangkali sudah kita harus, sebentar ya, karena kita ini, harus dulu logis satu HP saya. pemahaman bahwa firman itu apa sih? Kita Ya, dulu firman ini kan tidak pahami karena makanya terjadi dari perbedaan penafsiran. Firman Ya, perkataan ya, katanya. Oke, artinya ini sebentar juga karena logis HP saya. Kita Perkataan. kalau menurut perkataan. Nah, kan tidak mungkin perkataan itu menjadi kalau tidak ada contoh begini ya. Saya mau berkata kepada Pak Andreas. Kalau cuma sebegitu kan itu baru perkataan. Tapi perkataan yang saya mau ucapkan, yang saya mau bilang sama Pak Andreas kan belum diketahui, betul tidak Pak? Betul nggak? Belum diketahui ya. Saya mau ketemu Intinya di Pak sini ya, Andreas, soalnya saya ada itu aja. Ya, Itulah jadi saya buat katakan daripada di sini ya bahwa Sebentar. jadi perkataan itu ya, contoh tadi kan Tuhan itu menciptakan kita sepakat langit dan bumi ya. itu adalah perkataan, kan? Betul nggak? Nah, kan belum ada baru Betul. perkataan. Firman itu Belum ada hasil kata-kata saya itu belum ada. Begitu saya katakan, saya berkata kepada Pak Andreas, saya mau bertemu di Toraja. Itulah buah daripada hasil perkataan saya. Kalau berkata Pak kita itu sudah belum ada maknanya. Kenapa? Karena firman itu kan melekat pada diri Allah. Oke. Nanti setelah dia berkata, saya mau ketemu Pak Andreas di Toraja. Berarti itulah buah hasil perkataan saya. Itulah makna daripada perkataan saya tadi. Ketemu Pak Andreas di Toraja. Begitu pula tadi yang dijelaskan oleh Bunda Rahma bahwa kalau tadi mengatakan Pak Andreas mengatakan bahwa Bunda Rahma mengatakan bahwa itu sudah ada bahannya. Sudah ada bahannya kan. Nah, sama dengan Yesus Pak. Karena Yesus itu melalui Roh Kudus oleh Allah Subhanahu, kan kita tadi sudah sepakat dari awal bahwa Tuhan kita itu penciptanya satu Allah. Semua sumber itu dari Allah, memerintahkan kepada malaikat Gabriel, kalau kamu turun ke bumi bertemu dengan hambaku yang namanya Maryam, sampaikan bahwa nanti dia akan hamil dan menghasilkan seorang anak. Jadi bukan Gabriel datang kepada Maria itu bukan perkataan Gabriel, tapi dia hanya penyampaian firman. Sampai perkataan dari Allah sampaikan kepada Maria, hasillah Yesus, lahirlah Yesus. Betul itu. Betul. Jadi bukan hanya barangkali hanya karena beda-beda penafsiran saja, sebenarnya sama-sama gitu. Iya betul itu. Ini yang masuk akal ini. Ini yang maksudnya saya lebih pahami karena ya itu kan malaikat itu diutus untuk menyampaikan kepada Maria, ya kan? Jadi Allah itu memberikan firman kepada malaikat itu untuk menyampaikan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung kan seorang laki-laki dan engkau menamai Yesus gitu. Tetapi itu untuk buah dari perkataan itu ya jadilah Yesus. Yesus ini dari mana? Yesus itu dari mana? Perkataan itu. Ya, Yesus itu dari mana? Dari Roh Kudus. Itu kan tertulis di situ. Engkau akan barangkali perlu kita diskusikan ya, bukan salah. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu gitu. dari Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu adalah tertulis penyakit engkau iman. akan mengandung dari Roh Kudus, nggak ada. Jangan menyesatkan Bang ya. Tidak ada tertulis baca. engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Coba Kudus baca akan di- turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bunda. Baca itu Jangan di menyesatkan. pasal Matius 1 berapa tadi? ayat Matius 20. 2, Matius 1 ayat 2 ya? Ayat 20. Ayat 20. Pasal 1 ayat 20. Coba baca. Ini kan kita tidak mungkin lari dari ini, apalagi saya itu sesuai dengan konteks. Kalau saya boleh tanggapi itu Pak Andreas. Maksudnya itu mengandung dari Roh Kudus. Ya. Itu pembawa firman. Tetapi ketika ia Roh Kudus itulah Roh Kudus itu yang akan membawa ke menurut Pak sebentar dulu, saya belum paham ini kalau pemahaman Pak Andreas. Apakah Roh Kudus dengan malaikat Gabriel itu sama Bapak? Kalau menurut Pak Andreas? Begini ya, malaikat ini kan sudah ada wujudnya ya. Nah, usah kita tanggapi. Menurut Pak Andreas, antara Roh Kudus dengan Gabriel yang datang ke Maria itu, menurut Bapak sama apa enggak? Kalau Roh Kudus ini kan maksudnya kalau kita mau langsung begitu ya susah orang memahami ya. Tapi kan ada kita rujukannya ada untuk menyampaikan. Jadi malaikat ini ya dia juga kan kudus, itu malaikat, ya kan? Iya, Tapi maksudnya Roh maksud Kudus- saya itu yang datang ke Maria, Roh Kudus yang disebut Malaikat. malaikat Gabriel atau lain? Begini lain. ya, itu kan saya itu sudah tertulis. Malaikat apa itu? Kok bertele-tele kali jawaban Anda? Kan yang datang kepada Maria itu Gabriel. Iya, malaikat Nah, Gabriel. yang Roh Kudus itu apa? Malaikat apa itu yang Roh Kudus? Roh Kudus ini namanya roh ya, Roh Kudus. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena roh itu roh Allah itu Ini namanya Roh Kudus. Itu Berarti Roh bukan Kudus. malaikat. Bukan malaikat. Bukan Wah, malaikat. itu aja Itulah. ditanya, kau aja yang Bukan. rumit jawabnya. Oke, bukan malaikat. Berarti Roh Kudus itu Roh Allah, gitu. Ya, roh Allah. Nah, Kenapa jadi dikatakan kudus? yang di dalam tubuh Yesus itu Roh Allah, gitu maksudmu? Ya, jadi maksudnya Yesus ini adalah roh Allah, roh. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah Coba itu kau baca adalah Mas kudus. Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Roh apa lagi tuh? Ada roh Allah, ada roh manusia. Coba. Zakaria 1:16. Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Ya, ini Bentar, kan Bun. saya yang masuk. Roh apa lagi Bang? Kalau ada Roh Kudus di dalam tubuh Yesus, ada lagi roh ciptaan Allah. Berapa tuh? Sementara Barnabas pun dipenuhi Roh Kudus, Yesaya pun dipenuhi Roh Kudus. Kenapa enggak ada yang Tuhankan dia? Nah, kita lihat sedikit data dulu ya. Sedikit data. Oke, saya hanya membuktikan bahwa Tuhan itu berfirman untuk menciptakan sesuatu, Bang. Ini izin ya. Nih. Ya. Ini baca nih, Bang. Ini di Mazmur ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Maka bila Tuhan itu ingin menciptakan, dia berfirman. Jadi sekalipun kau jungkir balik mengatakan Yesus itu firman, berarti banyak firman, berarti banyak Tuhanmu, Bang. Kalau kau mati-matian menganggap Yesus itu firman sementara tidak ada data di Bibelmu Yesus itu firman. Kalau Yesus hasil dari firman, dari 1:14 Terus bagaimana? itu bisa. Terus bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu menyimpulkan itu firman telah menjadi manusia dan jadi apa itu firman? Jadi Yesus kan? Telah Bang berproses, telah menjadi. Adonan ini telah menjadi kue. Adonan ini telah menjadi kue. Perkataan saya, Bang, telah menjadi secangkir teh. Kalimat perintah Tuhan telah menjadi cakrawala. Tidak. Itu tidak masuk sama sekali bagi saya analogi Ibu itu. Memang yang masuk itu bahwa ini kan perkataan yang langsung menjadi, bukan ada bahannya. Nah, gitu loh. Tapi perkataan ini contoh kayak gimana Bang, itu kan analogi dari saya supaya mudah dipahami. Kalau bahannya itu ya inna ma'amru iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadi. Kok bahan kau tanya? Loh, ini kan Kejadian 1:3, Bang. Makanya saya Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Enggak ada bahan.
Kalau Iya, Allah berarti- hendak menciptakan, tadi yang kita analogikan itu Ini kan manusia. ibu menjawab sendiri analogi ibu. Itu kan memang sudah betul itu bahwa jadilah memang firman ya. yang menjadikan Memang. terang kan, firman yang menjadikan terang Memang bukan susah bang, memang bukan susah. perkataan ibu yang menjadikan tetapi Memang susah. Nah. ibu itu Oke, hanya menyuruh. oke bang, Yohanes, Nah, itu nih. bang, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan telah Ya. kusampaikan kepada mereka. Kita dulu mundur sedikit. Izin ya saudaraku ya. Kalau Gurunda mau buka mic, aku diam ya Gurunda, silakan atau yang lain. Nah, saudaraku dengar ya, saudara sebangsa kita ya, seiman enggak lah. Ketika Yesus di Yohanes 17:3, apa kata Yesus? Hidup kekal mengenal engkau, satu-satunya, cuma satu loh. Ya, Anda aja yang menduakan, menyekutukan. Padahal pengajaran Yesus satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Yesus di situ mengaku dirinya utusan. Kemudian Yohanes 13:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Tugas Yesus ini penyampai firman. Karena dia adalah rasul. Tadi Ibrani 3:1 Yesus rasul. Rasul itu menerima firman, kemudian firman dia sampaikan. Ya, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, kemudian dia sampaikan kepada mereka, kaumnya Bani Israel, bukan pula kepada Oten yang berkulit kayak yang ini bang, pemakan babi, bukan. Jadi Yesus itu bang, tak satu pun data di Bibelmu dia adalah firman, tapi hasil. Makanya saya bilang apa itu di Yohanes. Kasih saya data. Kasih saya data. Kalau kau ngotot Yesus firman, kasih saya data. Di mana data di Bibelmu Yesus itu firman? Kasih. Itu Kasih, coba Bang. baca itu 14 itu Yohanes 1:14 apa itu? Baca, kau baca bang. Kau yang bawa data, kau yang baca. Baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam Di mana di situ antara- Yesus itu firman? Saya bertanya ke Anda. Karena Anda mengimani Yesus itu firman. Sekarang minta saya datanya di mana? Yesus itu firman mana? Kalau firman itu telah menjadi manusia, berproses 9 bulan dalam kandungan Maria, telah menjadi manusia, itu baru berproses. Sama seperti saya ketika saya memberikan kalimat perintah kepada pelayan, berproses di dapur tuh, dibuat, diracik tuh secangkir teh. Wah. Jadilah secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Teh itu ada hasil dari perkataan saya, hasil dari kalimat perintah saya. Begitu pula Allah ketika berfirman, firmannya ini disampaikan oleh Gabriel. Bang. Berbeda. Iya, karena kodokma doktrin, Bang. Berbeda. Gabriel Bunda. ini, Bang, yang membawa dimaksud firman yang saya di sini yang saya analogi. Sekarang kita gitu. buktikan Coba pembuktian bedakan. terbalik. Coba bedakan. Saya sudah kasih kau data-data. Sekarang Coba pembuktian bedakan terbalik. ya, bedakan. Di mana Yesus firman? Sekarang kau buktikan Itu kan- dong dengan data-data mana? Apa itu Yohanes 1:14? Masa Di nggak mana baca? di Itu kan situ ada- Yesus itu firman? Ya, itu Ayolah kan bang, firman jangan kau telah di sini menjadi dipunipu manusia. mana? Di mana Coba, Yesus iya. itu firman? Firman Dan kau telah imani menjadi Yesus itu manusia. firman, padahal Yesus hasil dari firman Allah. Sekarang mana Yesus itu firman? Ayo. Coba baca itu 14 itu ya, firman itu telah menjadi manusia. Iya, Dan di dia- situ mana Yesus itu firman, bukan firman itu telah menjadi manusia. Kalau telah menjadi manusia berproses, Bang. Berproses 9 bulan dalam perut Maria. Kemudian dilahirkan, jadilah dia seorang manusia. Ya, itu Yesus kan? Siapa Iya, yang tapi kan tidak ada tertulis Yesus itu firman. Firman itu perkataan. Apakah Yesus ini perkataan? Kau pikir perkataan itu bisa disunat? Firman telah menjadi manusia. Halo. Kita semua ini hasil dari firman. Tadi ku sudah kutunjukkan Mazmur. Ya, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Mazmur tadi, Bang. Tuhan menciptakan dengan berfirman, segala sesuatu terjadi dengan firman. Enggak, dekat dulu Bunda. Firman Berarti Tuhan itu. apakah waktu Allah menciptakan kita manusia itu Allah cuma berfirman? Waktu manusia ya? Kita ini ciptaan Tuhan semua, Bang. Kehendak Tuhan. Katanya kita ini firman. Apakah waktu diciptakan Hasil, tidak ada kita ini firman, Bang. Tidak ada kita ini firman. Hasil dari firman Tuhan. Hasil dari kehendak Tuhan.
Makanya untuk membuktikan imanmu itu yang hanya imani doang, nggak mau berpikir, akal kematikan. Saya minta data di mana Yesus itu firman. Di mana Yesus itu firman? Di mana? Nggak ada di situ tertulis Yesus firman, Bang. Nggak ada. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau telah itu berproses. Iya, siapa Adonan itu? ini telah menjadi kue. Itu berproses. Sama Yesus berproses. Itu hasil dari kalimat perintah Tuhan. Berproses 9 bulan dalam kandungan Maria. Kata malaikat, Maria, kau tanpa sel sperma, Elizabeth tanpa sel telur bisa hamil. Kau tanpa sel sperma pun bisa hamil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu data di Bibelmu. Kok kalian sulit kali menangkap itu? Bagi Allah itu nggak ada yang mustahil, Bang. Lah kenapa Anda mau menyamakan Yesus ini dengan Allah itu sendiri? Kenapa? Padahal itu adalah hasil. Halo. Terus kenapa Anda tuhankan? Nah, kenapa Anda tuhankan Yesus? Kenapa? Kita mutar balik lagi. Saya kan sudah bilang tadi, arti menuhankan itu. Ya kan, sudah baca sendiri di situ tadi kan definisinya apa itu. Oke, kita masuk pembuktian kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Kita masuk ke pembuktian. Yesus itu bukan Tuhan. Ya bukan Tuhan bagi yang tidak menuhankan, betul. Betul itu, Bunda. Di sini, Yesus dengar, saya kasih pembuktian, Bang. Saya kasih pembuktian di Kisah Para Rasul dulu, Bang. Dengar ya. Kalau Yesus itu bukan. Itu. Yang Tuhan itu adalah Allah. Yang Tuhan itu adalah Allah ya. Kita masuk di pembuktian di data-data yang Allah juga itu ini, Bunda ya. Allah juga itu bukan Tuhan yang tidak menuhankan Allah. Saya tidak bahas itu. Allah itu adalah Tuhan. Kita masuk di data. Kau kan membedakan Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Enggak bisa. Kita masuk di data ya. Coba kau buka, Bang. Coba kau buka Ulangan 435, Bang. Ulangan 435 kau buka. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Tuhanlah Allah. Sementara yang kau imani, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ini kan janggal imanmu ini. Yang masuk akal. Data di Bible, Tuhanlah Allah. Halo, Bunda. Data di Bible, Bang, Tuhanlah Allah. Bunda, sadar enggak bahwa ibu ini menyerang orang itu yang tidak diimani orang? Itu namanya apa? Instrumen argumen. Di Bible ini kok menyerang? Ini data di Biblemu, Ulangan 435, Tuhanlah Allah. Kau menuhankan Yesus, sementara yang di Biblemu, yang Tuhan itu adalah Allah. Sementara kau menuhankan Yesus, di mana ini akalmu, Bang? Ulangan 439, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah, yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Bang. Tuhanlah Allah. Dengarlah orang Israel. Ketika seorang bertanya kepada Yesus, hukum terutama, apakah hukum terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Yesus ngomong loh. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Nah, kalau masuk ke pengajaran si Paulus di 1 Korintus 8:6, dia pisahkan. Hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Udah terpisah situ, ada kata penghubung dan. Berarti dua di situ identity, dua pribadi. Ada Bapa, ada Yesus. Ada Bapa itu Allah, ada Tuhan yaitu Yesus. Udah dipisahkan di situ. Tapi pengajaran para nabi-nabi terdahulu, pengajaran Yesus, Tuhan Allah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak terpisah, Bang. Allah itu Esa. Esa itu kan satu toh. Iya, Tuhan toh, Tuhan Allah. Iya, bukan betul. Di situ ada Yesus, ada dua kah itu Allah? Allah itu dua kah? Sudah bilang kan Allah Bang, itu satu. Tuhan iya, makanya saya bilang kan. Makanya kan saya sudah bilang, sudah akui bahwa paham ya. Tapi pengajaran Yesus kita buka ya, kita buka pengajaran Yesus. Kalau pengajaran Paulus, nih pengajaran Paulus nih, saya kasih lihat data ya, pengajaran Paulus nih. Yang membuat kau tersesat sesat-sesatnya, Bang, pengajaran Paulus nih. Oh, sesat. Iya, makanya kita buktikan, Bang, nih. 1 Korintus 8:6 nih, saya kasih data, Bang ya. Nih, saya kasih data nih.
Di sinilah pembuktiannya bahwa Paulus menyesatkan, kerjasama dengan penerjemah lain tentunya ya Bang ya. Nah nih Bang. Namun bagi kita, makasih saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Allah saja yaitu Bapa. Ini 1 Korintus Paulus ya. Satu Allah saja itu Bapa. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Jadi si Paulus memisahkan antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Dipisahkan. Bunda. Sementara pengajaran ini ada sabar dulu. Ini ada kata penghubung dan berbeda antara Allah dengan Tuhan. Allah dengan Tuhan berbeda pengajaran si Paulus. Dengar dulu Bang, biar kau pinter, jangan tersesat. Dengar dulu. Saya sudah pinter. Kalau kau pintar nggak mungkin kau menuhankan Yesus. Itu ajaran Paulus. Sementara kau tadi menolak. Ini sudah dari tadi ngomong terus. Bagaimana saya? Ini saya kasih pembanding dulu Bang. Di sini ajaran si Paulus ya. Semangat kalau tidak bisa dikasih. Di sini ajaran Paulus. Sebentar Bang, sebentar sedikit lagi. Di sini ajaran Paulus ya 1 Korintus 8 terpisah antara Allah itu Bapa dan Tuhan itu Yesus. Berarti dua di sini pribadi, dua identiti ya. Kita masuk ke perjanjian pengajaran para nabi. Bukan ini tadi si Paulus ya. Nah kalau kita masuk ke pengajaran para nabi, di situ tertulis, sebentar Bang, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Saya kasih satu aja data baru kau tanggapi, baru masuk saudara saya yang lain ya. Ulangan 435 aja, Ulangan 435. Kita masuk di Ulangan 435. Ulangan 435. Nah ini Bang, tadi terpisahkan antara Allah itu dengan Bapa, Tuhan. Allah dengan Tuhan terpisah. Tapi kalau kita masuk ke pengajaran para nabi-nabi terdahulu, di Ulangan 6:35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Dalam Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhanlah Allah Bang, tidak terpisah. Tapi kalau kita merujuk kepada pengajaran si Paulus 1 Korintus 8:6, terpisah antara Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Inilah yang membuat kalian sesat. Maka saudara, sampai sekarang oneness, Yesus only ribut dengan Tritum. Ini. Lah. Sekarang kau buktikan Yesus itu. Makanya saya silakan. Kesempatan. Jawab Bang, silakan Bang. Silakan. Itu kan yang dinarasikan ibu itu yang tertulis di kitab itu benar itu. Tuhan Allah Tuhan Allah tidak ada yang Tuhanlah Allah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia Bang. Kecuali Dia, betul kan? Betul itu. Ya betul, kau aja yang menuhankan Yesus. Tuhanlah Allah. Memisahkan antara Allah Bapa dengan Yesus yang Tuhan. Kalian kan gitu. Itu Ulangan kan. Jadi itu kan Yesus belum lahir itu. Itu kan kitab para nabi itu. Ya kan? Oke, Yesus belum lahir. Kita masuk ke perkataan Yesus ya. Ini alasanmu lagi ya. Kita kejar ke perkataan Yesus. Yesus sudah lahir karena Yesus yang ngomong. Banyak kali alasannya karena dogma doktrin ya. Banyak alasan loh. Kita kan sesuai dengan konteks. Kau tadi bilang Yesus belum lahir. Ya, Masuk di sini ya. Ayo. Apa kata Yesus Bang? Kita kasih juga kesempatan kita lah, jangan teruskan supaya ya, bisa kita. Aku mau ngeyel Bang, Bang, kalau kau ngeyel mau nipu kami bantah Bang. Kok menipu? Saya katakan menipu enggak? Enggak ada, cuma pikiran ibu aja itu yang lain. Nah, kita masuk di sini perkataan Yesus. Bang, ini Matius 22:31 ya, Matius 22:37. Kita masuk di Matius 22:37. Oke. Kau tadi bantah karena kau bilang Yesus belum lahir toh. Itu di kitab Ulangan punya Musa. Baik, kita masuk di perjanjian baru. Nih, di Matius ini perjanjian baru. Apa kata seorang murid bertanya, Yesus itu dipanggil guru, nggak ada yang manggil Yesus Tuhan. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan ragamu, dengan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal Bang, jangan matikan akal.
dengarlah, kasihlah Tuhan Allahmu, tidak terpisah. Ini yang ngomong nih Yesus. Kemudian kita masuk, ya. Kemudian kita masuk di Matius ini. Matius 12, Matius 15 ya. Matius ini bang, ini terakhir bang, ini nih. Ini apa kata Yesus bang? Nih apa kata Yesus nih bang? Ayolah bang, nih apa kata Yesus nih di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus yang ngomong, Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau kau lihat data-data begini bang, dan kau masih menuhankan Yesus, berarti akalmu kau matikan. Silakan lanjut yang lain. Kumute, jangan tadi Bible. Silakan bang. Oke, gantian. Bang Andreas, aku boleh ini nggak Bang Andreas? Ini Bang Andreas Boleh, ya. boleh. Tadi kan Bang Andreas mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu kan teman-teman yang gak seiman sama abang, ya kan? Nah, ini Bang Andreas, aku hanya ingin menerangkan dari Bible nih. Kebetulan kan aku mantan Kristen Bang Andreas, tapi aku nggak mau memaksakan keimanan Bang Andreas. Nah, coba kita lihat di sini pakai Bible ya. Bentar Bang Andreas ya. Sebenarnya banyak banget Andreas yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu. Contohnya di sini Bang Andreas. Ini kan Bible-nya Bang Andreas nih, ya kan? Nih coba kita lihat di sini. Ini adalah Bible buatan Ella ini. Ini tahun 2023. Nah, kalau kita lihat di sini Bang Andreas, nih di sini dikatakan bahwasanya Yesus hamba Tuhan Bang. Ya, hamba Allah. Iya kan? Nah, Betul. lalu ketika sebentar Bang Andreas. Lalu ketika Bang Andreas membawakan Yohanes 1 tadi, itu sebenarnya itu adalah pencaplokan dari Bapak Philo, seorang filsafat di mana dimasukkan ke dalam Bible. Nah, di sana sebagai surat pembukaan Yohanes. Nah, kalau kita melihat nih, coba kita lihat dari Bible nih, Bang Andreas. Jadi memang firman itu adalah perkataan, bukan artinya Bapa itu sendiri. Makanya di sini coba kita lihat nih Bang Andreas, ini Bible sendiri yang menerangkan. Nih, di sini sabar. Nih, di sini memakai hologos. Nah, di sini mengatakan itu bukanlah pribadi Allah itu sendiri, atau berarti bahwa ia adalah sang Allah yang dengannya ia ada bersama-sama. Aduh. Hal itu sekadar menunjukkan ciri atau sifat daripada yang berfirman Bang. Gitu Bang. Jadi pada dasarnya firman itu bukan berarti Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri Bang, melainkan sifat daripada yang berfirman. Silakan Bang Andreas. Ya bisa saya kan tidak katakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri dari tadi, dari saya tidak bilang begitu ya. Saya tidak katakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, tetapi Yesus itu adalah firman dari Allah yang menjadi manusia. Oke? Bang, coba abang baca baik-baik deh. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Bapa. Abang setuju nggak firman ini adalah Bapa? Firman itu bersama-sama kan ada itu bersama. Ya, firman kan itu adalah Bapa. Itu kan bukan tunggal, tapi jamak itu bersama berarti kan bukan tunggal. Jadi firman itu bersama dengan coba Allah. abang baca Bible-nya deh. Firman itu adalah Bapa, Bang. Firman itu adalah Allah, artinya kan. Jangan gini nih. Jangan berdebat di situ, langsung aja gini loh, biar cepet, biar juga Andreas nggak bingung. Apakah Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Langsung ke situ aja. Itu saya sudah bilang tadi, itu kan artinya Allah ini dengan Yesus itu beda. Beda. Nah, itu langsung ke yang jadi aja, langsung ke matangnya. Jadi Bapak di surga dengan Yesus itu beda. Beda. Nah, pertanyaan selanjutnya.
Pak Andreas, kalau Yesus dan Bapa itu beda, siapa yang Anda sembah? Bapa atau Yesus? Gitu loh. Itu dia baru kita diskusi begitu. Artinya kan ada pertanyaan-pertanyaan begitu baru kita sampaikan. Karena contoh ini bilang apa? Begini mungkin aja, beda, kalau kan? Anda sembahnya yang mana, Bapa atau Yesus, atau dua-duanya yang Anda sembah? Itu loh. Oke, begini ya. Yesus ini adalah sebagai perantara kepada Bapa, ya kan? Jadi ketika kami menyembah itu dalam Yesus itu sudah sama berarti menyembah juga kami itu kepada Bapaknya. Oke, Itu jadi Anda jadi ya sembahan aja dua, Anda sembah Yesus juga, Anda sembah Bapa juga gitu. Ya betul, bukan. Nah gitu, berarti sembahannya dia dua. Bukan kami hanya fokus kepada kami cuma sembah Yesus saja, Bapaknya itu atau Allah itu sang pencipta itu kami hilangkan, tidak. Artinya Yesus dan Bapa ini memang tidak setara. Ya. Beda, tapi dua-duanya Anda sembah. Ya, oke, Gitu. karena Yesus ini adalah sebagai perantara. Jadi perantara ini tadi sudah dibicarakan sama Bang Joma. Jadi perantara ini yang namanya Yesus sudah dibicarakan sama Bang Joma adalah ciptaan Bapa. Yesus ini kan tadi. Jadi Anda menyembah. Jadi sembahan Anda dua. Pencipta Anda sembah, ciptaannya nama Yesus Anda juga sembah. Kan gitu. Nah gitu, Fer. Nggak usah bergelut di dunia. Itu yang mentahnya aja diomongin gitu loh. Lanjut. Gini loh Bang Andreas. Gitu. Bang Andreas kan mengatakan tadi Esa itu satu. Nah yang satu itu berarti siapa nama Tuhan Bang Andreas? Yang pencipta atau yang diciptakan? Ya ini ya. Allah itu Esa. Esa ini kan satu. Jadi siapa itu Esa? Allah. Yesus juga Esa. Adakah Yesus kedua? Duakah itu Yesus? Gitu loh. Jadi sudah benar itu di berarti kitab Tuhan itu. Abang dua. Allah itu Esa. Ya. Maksudnya kalau kita menuhankan itu ya terserah. Tapi oknumnya itu atau sifatnya Bang itu Bang Andreas izin. Di Amerika ada nama Yesus juga. Tuh teman saya tukang bersihin kebun. Yesus namanya. Gimana dibilang Esa? Itu Jangan kesitu dia. Kalau dia hidup sekarang dia juga bersih kebun. Udah Bunda jangan ke situ, nanti kita anggap apa dia anaknya baik sih. Enggak. Gini kan artinya kan kita itu secara akademis lah, jangan kemana-mana yang enggak masuk logika kan. Nah gitu loh, maksudnya ini kan Yesus itu saya sudah katakan dari tadi berulang-ulang sama Bang Suma juga. Saya sudah katakan Yesus itu memang beda dengan Allah. Nah itu loh, bukan sama. Iya udah dijelaskan tadi, Bapak Yesus beda. Bapak itu ibarat kata dia bos, Yesus itu wakilnya, betul ya? Utusannya. Nah, jadi Pak Andreas ini menyembah yang mengutus dan menyembah juga yang diutus, begitu ya? Itu. Yang diutus ini adalah ciptaan Bapak, yang mengutus, betul? Betul. Jadi yang diutus ini adalah ciptaan, disembah juga. Yang pengutus pencipta disembah juga. Ya, nah, begitu sederhana tuh. Begitu. Nah, itu poinnya itu. Poinnya itu. Jadi sembahannya Pak Andreas ini dua, Bapak dan Yesus. Karena Yesus ini adalah perantara umat manusia ke apa itu. Tapi kalau bisa, gitu kan? Tapi kalau bisa saya segarkan dikit, Yesus itu utusan dan ciptaan Bapa. Kenapa nggak menempatkan aja itu, jangan disembah? Bukankah yang Yesus utusan ini juga menyembah kepada Bapa? Nah itu kan saya lebih baik kalau saya sarankan, kalau mau seperti Yesus, ikuti cara Yesus, bagaimana cara menyembah Bapa. Bagaimana, setuju nggak? Bagaimana menyembah Bapa? Ya, jangan sembah Yesusnya, tapi ikuti Yesus bagaimana cara menyembah kepada Bapa. Gimana?
Ini kan berbicara kepada keyakinan. Lanjut Ber. Nah, jadi kalau Wah, sama saya lagi nih si John. Bang John, selamat malam. Halo. Ya, Bang John. Bang John, gimana pendapatnya menurut Bang Andreas? Tuhannya 2 dia. Apa katanya, Bang? Menurut Bang Andreas, dia menyembah ciptaan dan menyembah yang menciptakan. Jadi sesembahnya 2 dia. Apa katanya menyembah ciptaan gitu? Ini Bang John kan kata Andreas, John, Yesus itu utusan. Yesus itu Betul. ciptaan Bapa. Jadi Bapak yang menciptakan Salah. Yesus, Salah. Bapak dengerin dulu nanti habis kau salahin. Jangan salahin saya. Bapak itu pencipta. Bapak itu mengutus Yesus. Yesus itu Betul. ciptaan Bapak. Apakah menurut Andreas disembah dua-duanya? Nah, bagaimana pendapat John? Seperti saya jelaskan tadi kan Pak kan, bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kenapa Bagaimana disebut Allah sepenuhnya? Gimana ceritanya sepenuhnya? Bagaimana sepenuhnya? Iya, tertulis di kitab Kolose 1 ayat 19 mengatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Oke, jadi Yesus kepenuhan Tuhan gitu ya? Iya. Oke. Kepenuhan Kalau Tuhan. begitu, Karena dengar ya udah cukup. Jangan dulu. Dengerin dulu. Kok cukup pula? Saya jelaskan loh. Iya, jangan dijelasin belum ditanya. Nanti setelah saya tanya, baru Kau anda jelasin. Kang Ado udah jawab. Di sini ngomongannya bahasa Indonesia loh, kita ngerti gitu loh. Oh, kalau Yesus itu kepenuhan ketuhanan, pertanyaan saya gitu adalah, apakah badannya Yesus mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kepenuhan ketuhanan? A. Kepenuhan. B. Kekurangan. Jawab. Saya ulang ya, bahasa Indonesia nih. Sesuai data yang kau bawa, apakah fisiknya Yesus mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kepenuhan A. Kepenuhan ketuhanan, B. Kekurangan ketuhanan? Jawab. Data lo yang lu bawa, jangan macet. Setiap data yang kau bawa itu pertanyaannya ada ribuan. Kalau memaksakan Yesus Tuhan, kalau lu menyerah Yesus bukan Tuhan, pertanyaan nggak ada. Tapi kalau kau paksakan Yesus Tuhan, pertanyaannya 1227. Yang membuat kau mumet sendiri. Dengar. Pertanyaannya apa? Dipotong. Pertanyaannya apa? Kan Anda bilang tadi ke saya, bilang ke saya tadi jawaban saya tadi kan tidak sesuai dengan konten kan? Kan saya Saya ulang pertanyaannya. Sesuai data yang kau bawa, apakah fisiknya Yesus mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki A. Kepenuhan ketuhanan, B. Kekurangan ketuhanan? Itu aja lu jawab, nggak usah yang lain. Silakan. Kalau lu nggak jawab itu ya mending turun lah. Kepenuhan. Saya kepenuhan. Oke, kepenuhan. Udah, jadi badannya Yesus kepenuhan ketuhanan. Udah cukup. Udah jawab lo. Kamu udah jawab. Kenapa di mute? Diam dulu. Hargai orang. Iya kamu udah jawab. Badannya Yesus kepenuhan ketuhanan. Oke, kamu udah jawab loh. Jadi badannya Yesus termasuk juga Tuhan. Begitu ya? Mute lagi. Udah kebiasaan klaim mute terus. Jangan mute. Gua tendang ke bawah juga gua bisa. Orang gua host kok. Kamu udah jawab loh. Badannya kepenuhan ketuhanan. Ya sudah. Kita ini orang Indonesia ngerti jawaban lu. Kamu udah jawab kepenuhan ketuhanan. Selesai, kita nggak minta jelaskan, nggak, kecuali jelaskan. Nah, baru ada jelaskan, enggak. Kamu udah jawab, ngerti kita. Teman-teman, jawabannya ngerti nggak tuh tadi kepenuhan ketuhanan? Pada ngerti nggak semua? Apa sih kepenuhan ketuhanan itu apa? Badannya Yesus, fisiknya Yesus itu kepenuhan ketuhanan. Artinya fisiknya Yesus termasuk Tuhan.
Berarti itunya juga Tuhan enggak, Om? Ya itulah yang saya maksud, tapi saya nggak ke situ, secara keseluruhan aja. Naik lagi sih John. Nah kalau dia panjang-panjang aku turunin. Kok diturunkan pula? Karena kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Apa seperti ini diskusi? Apa? Ini yang nonton ribuan loh. Iyalah, makanya daripada kau malu, gitu kan. Diskusi yang baik. Oke, jadi diskusi yang baik itu nyambung bahasa Indonesianya, gitu ya. Saya tanya lagi nih, apakah badannya Yesus itu yang jenis kelamin laki-laki dia adalah Tuhan? A. Badan Yesus adalah Tuhan. B. Badan Yesus bukan Tuhan. Jawab John. Wih, jawab. Antara A dan B doang ini. Jangan di mute. Saya mau jawab kok di mute terus. Ya. Apa pertanyaan yang ingin kau jawab? Ya saya jawab. Badan Yesus tidak Tuhan. Betul. Badan Yesus tidak Tuhan. Udah. Apakah badannya Yesus kepenuhan ketuhanan? Kan sudah saya jawab tadi. Di dalam dia keseluruhan. Itu di dalam kepenuhan. Saya ulang ya, apakah badannya Yesus, dengerin pertanyaannya, dengerin, apakah badannya Yesus? Anda kok setolol itu loh, dan tolol, kita diskusi yang baik kok. Udah jangan naikin lagi dia lah. Kita dibilangin tolol, padahal dia yang menyembah badan orang. Andreas, apakah badannya Yesus itu termasuk Tuhan? Aduh. Itu sudah apa itu? Kasih John lagi itu yang naik. Enggak, dia bilang saya bodoh. Gimana? Apakah badannya Yesus termasuk Tuhan? Badannya. Badannya itu kan ya manusia ya. Ya. Itu kan yang nampak itu kan? Iya. Ya manusia. Oh, bukan Tuhan. Ya kalau Tuhan kan artinya Tuhan itu kan tidak bisa dilihat, Allah itu kan tidak bisa dilihat. Artinya anaknya Maria Yesus ini yang bisa dilihat, bukan Tuhan toh. Ya makanya saya tadi bilang itu, ini Tuhan ini kita tujukan kemana? Siapa yang mau lanjut? Sama lanjut lagi, Fair atau Bunda Rahmat? Saya sudah cukup ini ya, sudah cukup. Soalnya itu Tuhan itu ini kan saya sudah bilang tadi, kata Tuhan itu kita tujukan kemana. Jadi kalau kita tujukan kepada sang pencipta, susah sekali dipahami itu, susah sekali. Mau disamakan kayak Yesus itu mau disamakan dengan sang pencipta sama ini mana bisa kita ketemu. Jadi kata Tuhan itu ya ditujukan kemana, ke siapa, gitu loh. Menurut Andreas, Yesus di surga sekarang ini itu masih pakai badannya yang di bumi atau udah ganti badan? Wah, kalau saya itu ya nggak bisa simpulkan itu karena kan nggak ada data ya. Saya juga kan gini loh, kan dia bangkit dari kubur pakai badan toh? Ya jelas. Jelas. Terangkat ke surga masih badan yang pernah mati itu kan dipakai bangkit. Ya. Ya, yang tadinya pakai kain lenan terus bangkit sudah lengkap pakaiannya 40 hari di bumi. Bangkit sama badan-badannya itu toh, betul? Sampai di surga duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, betul? Apa ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya? Ya, yang maha kuasa. Ya. Berarti Yesus di surga masih lengkap fisiknya, yaitu laki-laki, betul? Kalau itu kan hanya kalau kita juga menjawab itu baru kita di itu kan tidak bisa lagi kita menjawab itu. Kalau saya katakan laki-laki baru dibilang mana buktinya ya kan terangkat, kan namanya orang lihat terangkat sama badannya ya. Tapi kalau kita itu kan ada namanya iman, ya kan. Jangan-jangan kalau begitu jangan-jangan di jalan ganti badan, hilang badannya di jalan. Ya itu kan tidak ada data itu bos, tidak ada data ya. Datanya ada, dia di surga itu ada aktivitasnya. Wahyu 19 nomor 7, Lukas 22 69, Lukas 22 30 itu menandakan dia aktivitasnya sama badannya. Iya, maksudnya kalau dibilang tadi dia ganti badan atau bagaimana, itu kan tidak bisa saya komentari itu karena ya tidak tertulis kan. Kalau gitu Pak Andreas, menurut Anda Yesus dan Bunda Maria sekarang ini masih status anak ibu atau bukan lagi ya? Ya kalau secara biologis kan
ini kan kita lihat dari perspektif apanya. Kalau secara biologisnya ya, dia kan dilahirkan dari waktu jadi manusia di dunia kan. Ya, Maria adalah ibunya. Ya, sekarang udah di surga lah ya, udah di surga. Dia masih anaknya Maria atau bukan lagi? Kalau begitu ya, itu kan saya sudah bilang tadi, secara biologisnya di dunia ini dilahirkan oleh Maria, berarti Maria itu adalah ibunya. Tapi setelah di surga, ya saya tidak tahu lagi. Oh, tidak tahu lagi. Kenapa tadi kita lihat di Bibelmu terjemahan